Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat-sehat semua anak-anakku? Semoga anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anakku yang saya cintai, kita saat ini masih dalam situasi yang sangat memprihatinkan, yaitu situasi wabah corona, sehingga kalian semuanya belajar di rumah. Tetapi anak-anakku, saya yakin kalian semuanya pasti masih semangat untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Demikian juga pada pagi hari ini pembelajaran Ibu, yaitu PPKN, yang akan Ibu sampaikan untuk kalian semuanya, sehingga nanti kalian tidak akan tertinggal materi pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, kita mulai pada pagi hari ini materinya, tetapi tentunya kita sebelum mengawali, Ibu akan pimpin doa terlebih dahulu. Mari anak-anakku, kita berdoa bersama, semoga kalian juga diberikan kesehatan semuanya. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan satu materi, yaitu tentang integrasi nasional. Di sini temanya adalah integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anakku yang saya cintai, bagaimana materi yang Ibu kirimkan sudah dibuka? Sudah dipelajari anak-anakku? Ibu berharap materi yang Ibu sampaikan sudah dipelajari, dan beberapa tugas yang juga sudah Ibu sampaikan untuk kalian semuanya juga sudah dikerjakan dengan baik. Baik anak-anak, pagi hari ini Ibu akan mulai dengan integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Materi integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Artinya, Bhinneka berarti beragam, tunggal berarti satu. Berarti makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan sebagai alat pemersatu bangsa, supaya di dalam kehidupan bangsa Indonesia terwujud kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Pembangunan dapat berjalan lancar, maka harus disadari bahwa perbedaan merupakan kekayaan, bukan merupakan hal yang harus dipertentangkan. Untuk itulah, pentingnya integrasi nasional dibutuhkan untuk bisa mempersatukan bangsa. Yang berikutnya, pentingnya integrasi. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi artinya adalah menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Nasional adalah bangsa. Berarti integrasi nasional adalah bagaimana atau proses menyatu padukan, mempersatukan sebuah bangsa atau wilayah sehingga menjadi bangsa yang bersatu utuh dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi nasional dibedakan menjadi dua. Integrasi nasional secara politis, yaitu bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang kedua, integrasi nasional secara antropologis. Artinya bahwa proses penyatuan di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa juga pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama menurut Howard Sbrigin dan menurut Myron Weiner. Menurut Howard Sbrigin,
Integrasi nasional berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang utuh. Kemudian menurut Myron Wenner, proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah yang membentuk suatu identitas nasional. Ini sama dengan pengertian integrasi nasional secara politis. Syarat terwujudnya integrasi. 1. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara yang satu dengan lainnya. Kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Berikutnya, ada beberapa faktor pembentuk integrasi nasional. Faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, faktor pendukung atau faktor pembentuk. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Berikutnya, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Dan juga lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Integrasi nasional penting untuk menjaga supaya NKRI kita tetap utuh, tetap bisa bersatu, dan tetap bisa di dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan. Tantangan dalam menjaga NKRI ada dua. Yang pertama, tantangan di dalam negeri dan tantangan di luar negeri. Yang dibedakan di dalam ancaman, tantangan, dan hambatan. Apa yang dimaksudkan dengan ancaman? Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman dibedakan menjadi dua, ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai memiliki kemampuan membahayakan negara. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Contoh ancaman dari luar negeri, misalnya agresi, adanya pelanggaran wilayah oleh negara lain. 3. Spionase. 4. Sabotase. 5. Aksi teror dari jaringan internasional.
Sedangkan contoh ancaman dari dalam negeri, misalnya pemberontakan bersenjata, kemudian konflik horizontal, adanya aksi teror, adanya aksi kekerasan yang berbau SARA, kemudian adanya gerakan separatis atau upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru. Kemudian juga pengerusakan lingkungan. Yang berikutnya adalah pengertian tantangan. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Ketiga, hambatan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang keempat adalah gangguan. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak terkoordinasi atau tidak terarah. Kemudian yang terakhir adalah latihan-latihan yang harus dikerjakan. Tadi adalah integrasi nasional, latihan 1A. Kemudian yang terakhir adalah latihan contoh-contoh yang menghambat atau ancaman baik yang bersifat eksternal maupun internal. Silakan untuk dikerjakan, bisa melalui Google Classroom atau dikirim melalui WA. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bu Rita, boleh melalui media yang ada, boleh Google Classroom atau bisa juga melalui telepon. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Selamat belajar, tetap patuh terhadap peraturan. Selamat bertemu kembali dengan materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, Ibu sudah menyampaikan cukup banyak materi pada pagi hari ini. Selanjutnya nanti akan Ibu lanjutkan di materi yang berikutnya. Tetapi sebelum Ibu menutup materi pada pagi hari ini, ada latihan yang harus kalian kerjakan. Ya. Ada latihan 1A dan latihan 1B. Ya. Silahkan untuk dikerjakan. Ya. Kemudian besok dikumpulkan atau diserahkan ke Bu Rita tugas kalian melalui Google Classroom atau bisa melalui WA. Ya, sehingga kalian tidak tertinggal dengan materi yang sudah Bu Rita sampaikan. Baik anak-anakku, kesimpulannya tadi apa? Materi yang pertama tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua tadi apa? Pengertian integrasi nasional. Dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti politis dan dalam arti antropologis. Silahkan dipelajari dan nanti disimak materi yang Ibu bagikan ya. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya integrasi. Dan yang keempat adalah faktor penghambat dan faktor apa tadi? Pendukung integrasi nasional. Itu tadi yang sudah Bu Rita sampaikan. Silahkan anak-anakku untuk mempelajarinya. Kemudian minggu depan, besok Ibu akan menyampaikan materi yang berikutnya mengenai tantangan dan hambatan dalam menjaga NKRI. Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Selamat belajar anak-anakku, tetap semangat dan jangan lupa tugas-tugas dikerjakan, dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang sudah Ibu tentukan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga peraturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga kita semuanya dapat sehat kembali, dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran yang berikutnya. Akhirnya Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.